الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الإيجاد والإمداد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها القادمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال العلماء: حب الوطن من الإيمان. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan dunia sampai hari ini, sampai hari esok, dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Mudah-mudahan nikmat Allah ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Salawat, salam kepada baginda Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hari ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh para ulama dan disuruh untuk memperbanyak membaca salawat Nabi, karena di bulan ini baginda Rasulullah yaitu dilahirkan ke dunia ini, sehingga cahayanya, sehingga Islam yang dibawanya sampai kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita telah mengakhiri hidup ini tetap dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, pada hari ini Jumat kita berada di tanggal 22 Oktober 2021. Tanggal 22 Oktober itu adalah hari yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya dari kalangan para santri, karena pada tanggal 22 Oktober ini diperingati yaitu Hari Santri Nasional. Kemudian kita ada yang bertanya, kemudian kita ada yang penasaran. Banyak yang bertanya, kenapa harus ada Hari Santri? Kenapa harus santri? Maka ini semua adalah bagian dari sejarah yang ada di negeri kita. Maka kalau kita sering mendengar istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka seharusnya ada satu lagi tambah, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ada apa sebenarnya di tanggal 22 Oktober sehingga pemerintah kemudian menetapkan ini sebagai Hari Santri Nasional? Dikutip dari dokumen sejarah Nahdlatul Ulama bahwa 2 bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, kebahagiaan, euforia, kebanggaan, kesenangan orang Indonesia merdeka belum juga usai rasa kebahagiaan itu, kemudian muncul
berita bahwa tentara Nika datang ke Surabaya. Tentara Nika yang dibonceng oleh Belanda datang ke Surabaya. Padahal negara kita saat itu sudah merdeka. Nah, kemudian menyikapi ini, Presiden Soekarno kemudian menghadap datang ke Jombang, menjumpai ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, datang dan bertanya, wahai Kiai, wahai Syekh, apa hukumnya berperang melawan penjajah? Itu pertanyaan Soekarno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian spontan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab, hubbul wathon minal iman. Cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara itu bagian daripada iman. Maka kemudian beliau menjelaskan lagi detail bahwa memerangi penjajah, melawan orang-orang kafir itu yang pertama hukumnya fardu ain, kewajiban individu setiap umat Islam, laki-laki, pemuda, perempuan yang radiusnya 94 km dari Surabaya, maka dihukumi fardu ain. Orang-orang yang berada jaraknya kurang lebih 94 km dari Surabaya, karena waktu itu tentara Nika datangnya ke Surabaya, maka hukumnya fardu ain. Contohnya kalau misalnya Kota Pekanbaru hari ini diserang oleh penjajah, maka kita yang di sini yang di Lubuk Dalam yang kurang lebih 80 kilo itu hukumnya fardu ain, kewajiban individu semuanya. Lalu yang kedua, bagi orang yang jaraknya lebih dari 94 km, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan fardu kifayah. Namun demikian kemudian dalam sejarah yang banyak yang dari Bandung, dari Jawa Barat itu kemudian hadir datang untuk ke Surabaya. Itu berawal dari fatwa atau yang kemudian resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari kepada seluruh umat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah fatwa ini kemudian disampaikan kepada khalayak ramai, kemudian seluruh pemuda, seluruh umat Islam dari berbagai macam pesantren, dari Situbondo, dari Kediri, semuanya mendengar fatwa jihad ini, kemudian datang ke Surabaya dengan membawa senjata ala kadarnya. Datang, kemudian terjadilah pertempuran sehingga kemudian meletuslah 10 November. Jadi adanya perang 10 November itu berawal dari Oktober tanggal 22, di mana Kiai Hasyim Asy'ari yang diminta fatwa oleh Bung Karno menyampaikan fatwa itu kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian dasarnya dari mana sehingga para ulama dulu, Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan resolusi jihad, memberikan fatwa jihad, kewajiban fardu ain, fardu kifayah. Dari mana sumbernya? Ternyata dari ayat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 73 yang tadi dibacakan di mukadimah. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin wa aghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, jihadlah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 73. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini perlu digarisbawahi. Ayat ini perlu diperjelas. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Karena saat itu memang kondisinya adalah kondisi perang. Karena saat itu memang kondisinya negara
negara kita dijajah. Lalu bagaimana dengan hari ini? Hari ini negara kita negaranya negara aman. Hari ini negara kita bebas konflik. Maka jangan sekali-kali memerangi, memusuhi orang-orang kafir. Karena hari ini kita bukan dalam keadaan berperang. Ini yang perlu garis bawahi. Berbeda dengan kondisi dulu ketika meletus perang 10 November, itu karena kondisinya saat itu dalam keadaan perang. Negara kita sudah merdeka, negara kita sudah bergembira, kemudian datang kembali penjajah. Maka saat itulah kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad atau fatwa jihad yang tadi sudah Khatib sampaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka inilah kemudian kenapa pemerintah memperingati tanggal 22 Oktober itu dengan Hari Santri. Karena banyak di kalangan para santri tanggal 22 Oktober sampai tanggal 10 Oktober, 10 November meletusnya November itu banyak di kalangan para ulama, para santri yang semuanya mengeluarkan santri-santrinya dari pondok pesantren untuk keluar berperang, berjihad melawan penjajah, mengusir penjajah. Dan banyak juga di antara kalangan para santri yang saat itu syahid karena mati di hadapan para penjajah. Inilah kemudian penghormatan yang luar biasa dari pemerintah kepada umat Islam, khususnya dari kalangan santri. Hari itu, peristiwa itu kemudian diabadikan dengan peristiwa 22 Oktober, yaitu dengan Hari Santri. Kemudian tanggal 10 Novembernya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari kita mengenal sejarah, mari kita mengenal perjuangan para pendahulu kita, agar kita pada hari ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran betapa sungguh sangat luar biasa perjuangan orang-orang terdahulu. Lalu barat kita hari ini apa perjuangannya? Perjuangan kita hari ini apa? Maka inilah yang perlu kita camkan. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ukhuwah Islamiyah yang kuat itu hari ini itu juga termasuk dari jihad fisabilillah di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala ibadil mubarak bi jalalika wa takrika sayyidil mubarak sallallahu wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Alhamdulillahilladzi qayyumus samawati wal ardi mutabbirul khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat irfa' lahum darajat. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.